Hanya gara-gara seekor anjing, seorang warga di Aceh terlibat cekcok yang berujung tewas ditembak kakak kandungnya sendiri. Sementara seekor anjing liar terjebak di dalam gorong-gorong yang tertutup beton di Jalan Polisi Istimewa Surabaya. Afwadi yang berusia 34 tahun ditemukan tewas usai ditembak kakak kandungnya sendiri, AB, di Desa Lut, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Peristiwa itu terjadi Sabtu malam 9 Juli 2022. Saat itu korban dan tersangka terlibat cekcok gara-gara seekor anjing yang kerap masuk ke kebun korban. Merasa kesal, korban menghampiri tersangka. Keributan tak terhindarkan. Tak terima dengan perlakuan korban, tersangka mengambil senapan angin di gubuknya dan menembak korban hingga tewas. Tak lama kemudian, anggota Polres Aceh Jaya menangkap tersangka. Polisi menyita barang bukti senjata angin, 66 butir peluru, batu, dan kayu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian karena tersangka A emosi, akibat terkena batu yang tidak tersebut, maka tersangka A masuk ke dalam gubuk dan mengambil satu pucuk senapan angin, langsung mengarahkan kepada korban dengan jarak sekitar 4 meter. Seekor anjing liar terjebak di dalam gorong-gorong Jalan Polisi Istimewa Surabaya Rabu malam. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari pos Pasar Turi diterjunkan usai mendapat laporan dari pengguna jalan yang melintas dan mendengar suara gonggongan anjing dari dalam gorong-gorong. Petugas sempat kewalahan karena anjing yang takut terus menggonggong dan berpindah-pindah tempat, sehingga petugas harus membongkar beton penutup gorong-gorong. Dalam waktu kurang lebih 30 menit, anjing tersebut berhasil dievakuasi. Selanjutnya, anjing tersebut dibawa ke kantor dinas pemadam kebakaran untuk dibersihkan dan mendapat perawatan kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Tak terima ditegur warga saat konvoi sekelompok pengendara motor di Garut, Jawa Barat menyerang dan mengancam warga. Sementara Kepolisian Resor Serang, Banten menggeledah rumah artis Nikita Mirzani guna mencari barang bukti tambahan dalam kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Kepolisian Resor Tangerang, Banten Kamis siang menggeledah rumah artis Nikita Mirzani guna mencari barang bukti tambahan dalam kasus pencemaran nama baik yang menjerat ibu 3 anak tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian menyita 1 unit tablet yang akan dijadikan barang bukti. Sebelumnya, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra atas tuduhan pencemaran nama baik terkait unggahan di akun Instagram miliknya. Nikita dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat penggeledahan, Nikita Mirzani tidak berada di rumah. Sekelompok pengendara motor terekam kamera pengawas menyerang dan mengejar warga di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Mereka mengancam warga dengan mengacukan alat menyerupai tongkat. Sejumlah warga yang ketakutan berlari dan bersembunyi di dalam minimarket. Pasca kejadian, polisi menangkap 7 orang yang diduga terlibat penyerangan itu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari kartu anggota, pakaian yang digunakan saat kejadian, serta sepeda motor yang digunakan saat konvoi. Kamis siang, Kasat Reskrim Polres Garut menyatakan, peristiwa itu bermula saat sekelompok pengendara bermotor melakukan konvoi. Merasa terganggu dengan konvoi itu, warga yang kesal meneriaki mereka. Tak terima diteriaki dengan kata-kata kasar, kelompok itu menyerang dan mengejar warga. Sejumlah orang dari 2 kelompok geng motor di Batubara, Sumatera Utara terlibat bentrok di pelataran wisma milik warga yang terekam CCTV pada Kamis sekitar pukul 2 dini hari. Kejadian itu diketahui warga setelah mendengar teriakan dan ramainya suara sepeda motor. Diketahui, bentrokan bermula dari kedatangan sejumlah anggota geng motor yang mengeroyok anggota lawan kelompok geng tersebut. Bentrokan baru terhenti setelah pemilik wisma bersama warga datang untuk membubarkan serta mengusir mereka.
Hingga saat ini warga belum mengetahui dari mana asal kedua kelompok geng motor tersebut. Warga berharap kejadian itu mendapat perhatian dari penegak hukum supaya tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.